Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Betul ini dengan Mbak Amira? Iya, betul. Ya. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini, Mbak. Saya punya pasangan, suami Ya. saya cuek sekali. Ya. Sulit untuk diajak komunikasi dan diajak kerja sama. Terus itu Mbak sudah berapa lama nikahnya Mbak? Sudah hampir 3 tahun. Oh iya sudah cukup lama ya. Apakah Mbak sudah mempunyai anak? Sudah 1. Oh iya. Nah sekarang mungkin silakan saya beri kesempatan, beri waktu untuk Mbak untuk mencurahkan isi hati Mbak seluasnya, senyamannya Mbak saja gitu ya. Di sini saya akan mendengarkan gitu ya. Jadi Mbak gak usah sungkan-sungkan kepada saya. Baik Mbak Amira, terima kasih karena sejauh ini Mbak Amira sudah mengutarakan isi hati Mbak, unek-unek Mbak kepada saya. Dan untuk Mbak yang saat ini sedang merasa lelah menghadapi pasangan yang cuek, yang hampir setiap hari mencoba mengajak bicara tapi tidak ditanggapi, yang sudah berkali-kali mengajak kerjasama untuk urusan keluarga tapi hanya dianggap angin lalu, maka ketahuilah ya Mbak ini tidak sendiri. Banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti Mbak, dan itu bukan berarti rumah tangga Mbak itu gagal, tapi bisa jadi ini adalah cara Allah mengajak Mbak naik kelas dalam kesabaran, dalam kebijaksanaan, tentunya dalam ketulusan juga. Pernikahan bukan hanya tempat kita menuntut hak Mbak, tetapi juga tempat kita memperjuangkan keberkahan. Allah tidak menjanjikan pasangan yang sempurna, tapi Allah menjanjikan pahala atas perjuangan kita menjaga pernikahan dengan niat yang bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Nah, jadi kalau kita berniat menjaga keluarga karena Allah, maka sekecil apapun usaha kita, termasuk bersabar saat pasangan bersikap cuek, akan dicatat sebagaimana pahala besar di sisi Allah. Dan apabila pasangan yang cuek, pasangan yang cuek itu bukan selalu berarti tidak sayang. Kadang mereka hanya belum tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa sayangnya. Kadang mereka terbiasa memendam, bukan bicara. Atau mungkin mereka sedang lelah, Mbak, tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, gunakanlah kelembutan, Mbak. Gunakan cinta sebagai bahasa utama. Karena sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, bicaralah Mbak di waktu yang tenang. Jadi jangan saat Mbak marah, jangan saat hati Mbak penuh duka gitu Mbak. Sampaikan keluhan Mbak bukan dengan nada menghakimi Mbak, tapi dengan harapan untuk memperbaiki bersama. Nah, bisa dengan cara Mbak contohkan bagaimana komunikasi yang baik dimulai dari kita sendiri. Jadi gak apa-apa lah kita mengalah Mbak, kalau itu memang untuk kebaikan. Dan seterusnya, jika pasangan belum mau terlibat dalam urusan keluarga, jangan langsung kecewa. Mungkin mereka belum paham pentingnya kebersamaan itu. Maka ajaklah secara perlahan. Mulailah dari hal yang kecil. Misalnya minta pendapat tentang hal ringan, terus ucapkan terima kasih sekecil apapun bantuan yang mereka berikan. Lalu ketika mereka mulai terbuka nih ya Mbak, ajak lagi, lebih banyak lagi. Nah gitu, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Itu sabda Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadikanlah
akhlak Rasul sebagai teladan. Karena kebaikan dalam keluarga tidak dilihat dari siapa yang menang dan tidak dilihat dari siapa yang kalah. Akan tetapi siapa yang paling sabar dan paling bijak dalam mencintai. Untuk Mbak Amira, jika sampai di titik ini Mbak merasa ingin menyerah, berhenti dulu, maka tarik nafas dalam Mbak. Tarik nafas, hembuskan hingga perasaan Mbak lebih tenang, lebih plong. Dan ingatlah Mbak, bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang sempurna Mbak, tapi siapa yang mau terus belajar dari berjuang dan berjuang. Doakanlah pasangan Mbak bukan agar dia berubah sesuai dengan keinginan Mbak, tapi agar Allah melembutkan hatinya. Sampaikan cinta dengan cara yang tidak membuatnya merasa disalahkan. Nah, dan bila segala ikhtiar sudah Mbak lakukan ya, tetaplah percaya Mbak, bahwa Allah melihat setiap air mata Mbak, setiap lelah Mbak, setiap sujud Mbak yang menyebut namanya dalam doa. Jadi tetap semangatlah Mbak ya. Dan mungkin ini adalah saran dari saya. Rumah tangga bukan tempat pelarian dari masalah, tapi tempat membangun kedewasaan bersama. Dan ingatlah, bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga Allah memudahkan hati Mbak, melapangkan rezeki Mbak, dan menyatukan kembali cinta Mbak dengan pasangan dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin.